Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1059 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Insiden Kapten Koby. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kapal Red Force milik bajak laut Akagami yang sedang berada di dekat Pulau Sphinx. Seperti yang kita tahu, Pulau Sphinx itu merupakan kampung halaman Shirohige. Ternyata, mengapa bajak laut Akagami berada di dekat pulau tersebut? Karena di atas kapal ada Marco yang sedang bersama dengan Shanks dan kawan-kawan. Mereka mengantar pulang Marco ke pulau tersebut karena Marco bertemu mereka di lautan dekat Wano Kuni. Marco pun hendak pergi meninggalkan kapal dan mengucapkan terima kasih kepada bajak laut Akagami. Shanks pun bertanya apakah Marco ingin bergabung ke dalam bajak laut Akagami. Marco pun menolak dan meminta Shanks untuk berhenti bercanda. Marco mengaku telah lelah menjadi pengasuh bajak laut besar. Pengasuh di sini mungkin dalam artian dokter, karena Marco memang merangkap sebagai dokter sekaligus petarung. Para kru bajak laut Akagami pun menertawakan Shanks karena ditolak lagi oleh Marco. Setelah itu, Marco pun terbang menuju ke Pulau Sphinx dan bajak laut Akagami pun mengucapkan selamat tinggal kepada Marco. Sementara itu, kilas balik dimulai dengan memperlihatkan Wano Kuni pada malam setelah serangan Ryokugyu. Saat itu, Yamato telah mengatakan kepada Luffy bahwa dia belum akan ikut bersama bajak laut topi jerami. Luffy terkejut mendengar pernyataan Yamato, sedangkan Sanji tampak sedih karena gadis cantik itu tidak jadi ikut. Yamato pun mengatakan alasan sebenarnya mengapa dia belum bersedia ikut berpetualang ke dunia luar. Serangan dari Ryokugyu adalah pemicu utamanya. Seperti yang kita tahu, Ryokugyu hanya mundur karena haki dari Shanks, bukan karena para samurai Wano Kuni. Dengan begitu, Yamato menyadari bahwa mungkin pada masa depan nanti akan muncul lagi orang-orang kuat yang mengincar Wano Kuni. Kaido memang sudah tumbang, tapi para musuh dari dunia luar bisa datang kapan saja. Tidak mungkin Yamato pergi berpetualang bersama Luffy sambil khawatir tentang keamanan Wano Kuni. Yamato mengatakan itu kepada Luffy dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri. Luffy pun bisa memahami bahwa Yamato sangat serius dengan keputusan itu. Luffy pun menerima keputusan Yamato, lalu Luffy menitipkan Momonosuke dan yang lain dalam pengawasan Yamato. Di sana juga ada Zoro yang meminta Yamato untuk berhati-hati agar Yamato tidak menyakiti perasaan dari Momonosuke, sebab Momonosuke memiliki rasa kebanggaan yang besar. Yamato bilang dia sudah tahu tentang hal itu. Yamato juga berkata bahwa dia akan mencari tujuan sendiri di Wano Kuni sambil menempa diri untuk menjadi semakin tangguh. Setelah itu, Marco datang mendekat kepada Luffy. Marco memberitahu bahwa ada kapal yang cocok untuk ditumpangi yang sedang berada di dekat Wano Kuni. Seperti yang kita tahu, itu adalah kapal milik Shanks. Marco pun bilang dia akan mengikuti kapal tersebut dan meninggalkan Wano Kuni. Kemudian Marco sedikit mengenang tentang kejadian dalam perang Marineford di mana Marco meminta Jinbei untuk membawa Luffy. Setelah mengenang soal itu, Marco pun mendengar Luffy berterima kasih kepadanya karena telah membantu dalam perang Wano. Marco pun bilang bahwa Ace pasti akan sangat senang jika tahu bahwa Luffy telah melangkah sampai sejauh ini. Luffy pun tertawa karena senang mendengar perkataan Marco. Marco juga menegaskan bahwa sekarang ini adalah era Luffy, sehingga Luffy harus terus maju dengan penuh tekad. Luffy menjawab tentu saja dia akan melakukan itu. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini, di mana Marco memasuki Pulau Sphinx. Setelah itu, cerita beralih ke Pulau Amazon Lily, tempat di mana Boa Hancock sedang berada. Bagian dari gunung besar di tengah pulau itu hancur akibat serangan musuh. Gloriosa bilang ini pertama kalinya para pria dapat menyerang pulau begitu dalam. Di kota juga telah terjadi kerusakan yang besar. Hancock pun mengatakan bahwa selama dia masih berada di sana, maka para musuh akan terus datang.
Hancock juga bilang di tengah situasi seperti sekarang ini, dia malah ingin menikah dengan Luffy. Gloriosa merespon dengan berkata bahwa hal tersebut memang selalu menjadi keinginan dari buah Hancock, sehingga itu bukan hal baru lagi. Kemudian, cerita kilas balik tentang apa yang terjadi di Pulau Amazon Lily diperlihatkan. Seperti yang kita tahu, tak lama usai Shichibukai dibubarkan, Angkatan Laut langsung melancarkan serangan kepada mantan anggota Shichibukai, yang mana salah satunya adalah Boa Hancock. Pasukan Angkatan Laut berhasil mendobrak gerbang kota, tapi para wanita Kuja melancarkan serangan balik. Setelah Kuja memberi perlawanan, Angkatan Laut pun mengirim pasifista baru yang disebut Serapim untuk maju ke garis depan dan memerintahkan mereka mengaktifkan kamera perekam. Vice Admiral Yamakaji yang berada dalam pasukan Angkatan Laut mengatakan bahwa Boa Hancock masih belum terlihat. Setelah itu, di depan Marguerite dan Sweet Pea muncul seorang gadis yang memiliki sayap dan api di punggungnya. Ternyata, gadis tersebut merupakan pasifista baru yang disebut sebagai Serapim. Ciri-ciri fisik dari pasifista baru itu juga memiliki kemiripan dengan ras Lunaria. Saat pertempuran antara Kuja melawan Angkatan Laut sedang berlangsung, tiba-tiba muncul kapal bajak laut Kurohige. Kurohige menciptakan gempa laut, sehingga kapal-kapal Angkatan Laut terdorong dan terbuka jalur untuk kapal Kurohige menuju Amazon Lily. Kurohige telah memasuki Pulau Amazon Lily bersama dengan Katarina Devon dan Vasco Shu. Rupanya, Kurohige mengincar kekuatan Hancock, yang mana dia tidak mau kekuatan tersebut sampai jatuh ke tangan Angkatan Laut. Katarina Devon bilang bahwa Hancock memiliki wajah yang sangat indah, sehingga Devon berniat menjadikan kepala Hancock sebagai harta karun. Kemudian, Vasco Shu berkata lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan membawanya pergi dari sana. Para pasukan Angkatan Laut meminta izin dari Vice Admiral Yamakaji untuk melancarkan serangan kepada bajak laut Kurohige. Tapi Yamakaji bilang mereka harus menunggu izin dari markas besar Angkatan Laut. Tidak sembarangan untuk bisa bertindak menyerang seorang Yonko. Setelah itu, Kurohige menyerang Angkatan Laut memakai kekuatan Gura-Gura Nomi sambil memanggil Hancock untuk segera keluar. Koby yang ikut bersama pasukan Angkatan Laut itu masuk ke kota untuk mencoba berunding dengan Boa Hancock. Koby berjanji tidak akan memakai kekerasan apabila Hancock mau ikut bersama dengan mereka. Marigold dan Sandersonia meminta Hancock untuk mundur, biar mereka saja yang melawan para Angkatan Laut. Namun, Hancock maju menuju medan pertempuran. Sementara itu, para bawahan Kurohige diserang oleh Serapim lain dengan wajah yang mirip dengan Mihawk saat masih kecil. Serapim itu juga membawa pedang yang mirip seperti Yoru. Kurohige pun terkejut ketika melihat Serapim, lalu Serapim itu menyerang Kurohige. Tebasan dari Serapim tersebut mampu membelah gunung di belakang pulau. Kurohige pun bertarung melawan Serapim, lalu memakai kekuatan Black Hole untuk menghisap semua yang ada di sekitarnya. Kemudian, Hancock menggunakan Slave Arrow untuk membuat banyak sekali orang menjadi batu, termasuk Yamakaji, Helmeppo, Katarina Devon, dan Vasco Shu. Namun, Hancock berhasil dicekik oleh Kurohige. Kurohige memakai kekuatan Yami Yami Nomi, sehingga Hancock tidak bisa mengubah Kurohige menjadi batu. Bounty terbaru dari Hancock dan Kurohige juga terungkap. Bounty Hancock sebesar 1.659.000.000 berry, sedangkan Kurohige sebesar 3.996.000.000 berry. Setelah itu, Kurohige bilang dia telah lama menginginkan kekuatan Hancock. Hancock pun berkata bahwa kekuatannya bersumber dari kecantikan. Hancock juga memberitahu jika Hancock mati, maka semua orang yang telah menjadi batu termasuk anak buah Kurohige tidak akan bisa kembali seperti semula. Koby yang berada di sana pun menyadari bahwa Hancock adalah masalah yang lebih besar dari yang dia duga. Kurohige juga sempat berkata kepada Koby, yang mana dari pembicaraan mereka terungkap bahwa ada tindakan tertentu dari Koby dalam insiden Rocky Port yang membuat Kurohige berhasil mengalahkan Wang Zi dan menguasai Pulau Beehive. Kemudian, Kurohige berniat menghabisi buah Hancock karena Kurohige khawatir jika Hancock dilepaskan, maka Hancock akan mengubahnya menjadi batu. Koby pun panik sebab jika Kurohige membunuh Hancock, maka korban yang telah menjadi batu tidak akan kembali seperti semula. Tiba-tiba, seseorang dengan haki yang sangat kuat muncul di sana. Dia adalah Rayleigh.
Rayleigh menghunus pedangnya dan berkata bahwa dia tidak menyukai Kurohige. Rayleigh juga meminta maaf kepada Hancock karena terlambat datang. Lalu Rayleigh meminta Hancock mengembalikan semua yang telah menjadi batu seperti semula. Rayleigh menjamin semua musuh akan pergi tanpa melakukan hal bodoh. Kilas balik pun berakhir. Terlihat para musuh memang telah pergi dari sana. Rayleigh datang bersama dengan Shaki, yang mana sebenarnya Shaki itu adalah mantan kaisar wanita di Amazon Lily dan kapten bajak laut Kuja 2 generasi sebelum Hancock. Di sana, Rayleigh berkata bahwa dia sudah tua, sehingga jika dia bertarung melawan Kurohige, mungkin dia tidak bisa menang. Namun, yang penting sekarang adalah Kurohige telah mundur. Rayleigh juga berkata bahwa Angkatan Laut sangat percaya diri dengan senjata baru mereka bisa menggantikan Shichibukai. Senjata baru itu adalah Seraphim, pasifista baru yang disebut juga unit SSG. Marigold dan Sandersonia pun membahas tentang itu. Salah satu dari Seraphim memiliki wajah yang mirip buah Hancock saat masih kecil. Jadi, yang satu berwajah Mihawk saat masih kecil dan yang satu berwajah Hancock saat masih kecil. Setelah itu, diperlihatkan Angkatan Laut memberi laporan tentang Koby yang sekarang telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Berita di koran juga menyampaikan hal tersebut. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1059. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.